Selamat malam para pendengar. Malam ini, izinkan saya membawa sebuah cerita kisah yang tak sekadar membuat bulu kuduk merinding, namun juga menyisakan tanya, apakah semua suara yang kita dengar di malam hari benar-benar berasal dari dunia manusia? Konon, ada satu jenis bunyi yang sangat ditakuti oleh para sesepuh dulu. Bukan lolongan anjing, bukan pula suara tangis bayi di kejauhan, melainkan suara gamelan yang tiba-tiba terdengar di tengah malam, tanpa wujud, tanpa sumber, tanpa seorang pun yang terlihat memainkannya. Kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah suara gamelan yang terdengar dari kejauhan, perlahan-lahan mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Siapkan diri Anda, jangan terlalu banyak bergerak, jangan menoleh ke belakang. Dengarkan baik-baik karena bisa jadi, suara itu juga sedang mendengarkan Anda. Saya tidak pernah menyangka bahwa hidup saya akan berubah hanya karena sebuah suara. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa seperti sebelumnya. Tidak ada firasat buruk, tidak ada kejadian aneh sebelumnya. Semuanya terasa normal. Waktu menunjukkan pukul 0.27 dini hari ketika saya masih terjaga. Mata saya belum juga mengantuk meski lampu kamar sudah saya redupkan sejak setengah jam sebelumnya. Hanya ada satu lampu tidur kecil di pojok ruangan yang menyala, memunculkan bayangan samar di dinding. Di luar, suasana sangat sunyi. Rumah saya berada di daerah pinggir desa, dengan tetangga yang jaraknya cukup jauh antar rumah. Biasanya, saya menyukai suasana seperti itu. Tenang, damai. Namun malam itu, ketenangan berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat saya hampir tertidur, suara asing tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ting, dung, deng. Awalnya pelan, sangat pelan, hampir tidak terdengar, seperti hembusan angin yang membawa suara dari tempat yang jauh. Saya membuka mata perlahan, berbaring diam sambil mendengarkan. Ting, dung, deng, dung. Kali ini lebih jelas, lebih teratur, dan saya langsung sadar, itu suara gamelan. Saya menegakkan tubuh, duduk di atas kasur dengan napas tertahan. Saya mencoba memastikan bahwa telinga saya tidak salah dengar. Saya bahkan sempat berpikir mungkin saya masih bermimpi. Tetapi tidak, suara itu benar-benar nyata. Semakin lama, semakin jelas. Seolah-olah jaraknya semakin mendekat. Saya mulai bisa membedakan alat-alatnya. Ada suara saron yang menjadi pukulan utama, diiringi kenong yang berbunyi berat namun lembut. Sesekali terdengar gong besar dipukul dengan tempo lambat, memberikan kesan seperti alunan musik ritual. Suara gamelan biasanya membawa rasa ketenangan. Namun entah mengapa, malam itu justru terdengar seperti panggilan dari dunia lain. Tenang, namun dingin. Indah, namun menakutkan. Saya mencoba berpikir logis. Mungkin ada acara adat di kejauhan atau ada yang berlatih pementasan tradisional. Namun logika saya langsung terpatahkan oleh fakta sederhana. Siapa yang memainkan gamelan jam 12:30 dini hari, di desa sekosong ini, tanpa suara manusia lain sama sekali? Tidak ada suara obrolan, tidak ada suara orang berjalan. Tidak ada tawa atau aktivitas yang biasanya mengiringi pagelaran musik tradisional. Yang ada hanya gamelan itu sendiri, dimainkan dengan sangat rapi dan kompak, seolah ditabuh oleh kelompok penabuh profesional yang sudah lama berlatih bersama. Saya merinding. Pelan-pelan saya turun dari kasur dan mendekati jendela. Saya tidak tahu apa yang mendorong saya untuk mendekat. Rasa penasaran atau rasa takut, saya tidak yakin. Yang jelas, tubuh saya bergerak sendiri, seperti dituntun oleh suara itu. Saya menarik tirai sedikit, cukup untuk melihat keluar tanpa menunjukkan wajah saya secara jelas. Gelap, halaman rumah saya hanya diterangi cahaya bulan dan lampu jalan yang letaknya agak jauh. Tidak ada satu orang pun di luar. Tidak ada gerakan, tidak ada bayangan manusia. Namun suara gamelan itu terdengar sangat dekat. Seakan-akan dimainkan tepat di depan rumah saya. Saya menahan napas. Ting, dung. Lalu, suara itu berhenti. Mendadak,
Tidak perlahan-lahan mengecil seperti orang berhenti main musik. Tidak seperti suara rekaman yang dimatikan. Tapi berhenti total dalam sekejap, seperti seseorang menghentikan seluruh alat musik bersamaan. Hening, sunyi, dan dalam hening itu muncul suara lain. Suara kentongan, dung, 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 4 ketukan, lirih namun jelas, dan saya langsung membeku. Karena saya tahu arti 4 ketukan kentongan dalam adat Jawa. Detik itu saya tidak bisa bergerak. Saya berdiri kaku di depan jendela, memandangi kegelapan di luar, berharap tidak ada sesuatu yang muncul. Namun sebelum saya sempat menjauh, ada satu suara lagi, pelan, sangat pelan, namun terdengar tepat di telinga saya, seperti seseorang membisikkan dari balik kaca jendela. Wis wayahe, sudah waktunya. Saya langsung menutup tirai dengan panik dan mundur beberapa langkah sambil menahan teriakan. Jantung saya berdetak begitu kencang seakan ingin pecah. Seluruh tubuh saya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Saya tidak berani membuka jendela atau keluar kamar lagi. Saya hanya menutup telinga dengan kedua tangan dan berdoa agar suara itu tidak datang lagi. Namun dalam hati saya sadar, malam itu bukan akhir, itu baru permulaan. Malam itu, udara terasa ganjil. Tidak seperti biasanya. Angin berembus lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Bulan tampak separuh, menggantung redup di langit seperti mata muram yang mengawasi dari kejauhan. Di desa itu, orang-orang sudah terbiasa tidur lebih awal. Setelah pukul 9 malam, hampir tidak ada lagi suara manusia terdengar. Hanya jangkrik, belalang, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Namun malam itu berbeda. Sekitar pukul 11 lewat sedikit, Raka yang sedang berbaring di kamarnya mendadak terbangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan pula karena suara pintu atau hujan. Ia terbangun karena mendengar sesuatu yang seharusnya mustahil terdengar pada jam seperti itu. Suara gamelan, halus pada awalnya, seperti seseorang memainkan saron dari kejauhan. Ting, 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 pelan dan berulang. Diikuti suara kenong yang memantul perlahan. Suara itu terdengar jauh, namun semakin lama semakin jelas. Raka menahan napasnya. Jantungnya berdegup tak karuan. Tidak mungkin, siapa yang memainkan gamelan malam-malam begini? Ia bangkit dari tempat tidur, mendekati jendela. Tirai tipis bergoyang pelan, tersentuh angin malam yang lembab. Dengan tangan sedikit bergetar, ia menyibatkannya perlahan. Gelap. Tak terlihat siapa-siapa. Namun suara gamelan itu kini terdengar seperti berada di halaman rumahnya sendiri. Alunan musiknya lambat, seolah-olah sedang mengiringi upacara kuno yang sakral. Tapi yang membuat bulu kuduk Raka berdiri adalah, di balik alunan nada yang merdu itu, ada suara lain. Suara yang begitu halus, nyaris seperti bisikan yang diselipkan di antara denting logam. Seperti orang melafalkan sesuatu, mantra, doa, atau nama seseorang. Raka menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Ia membuka jendela sedikit, hanya cukup untuk memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Dan saat itulah, suara itu terdengar tepat di belakang daun telinganya. Pelan, jelas, seperti dibisikkan dari jarak hanya beberapa jengkal. Raka. Darah Raka seolah berhenti mengalir. Ia membeku, tenggorokannya tercekat. Tidak mungkin, tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi suara itu tadi, sangat jelas menyebut namanya. Dentang, gamelan mendadak berhenti, sunyi. Namun kesunyian itu terasa lebih menakutkan daripada suara gamelan itu sendiri. Tiba-tiba, brak. Pintu rumah bagian depan seperti dihantam sesuatu dengan keras. Raka tersentak, suara itu nyata. Ia mendengarnya dengan jelas. Pikirannya berkecamuk. Apakah ia harus membangunkan ibunya? Apakah ia harus lari? Atau tetap diam? Namun sebelum ia sempat memutuskan, terdengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, mendekat ke arah kamarnya. 1 langkah. 2 langkah, 3 langkah,
Jarak antara setiap langkah begitu lambat, seolah-olah makhluk yang berjalan itu memiliki kaki yang berat. Atau kaki itu bukan lagi kaki manusia. Raka menegakkan tubuhnya. Napasnya tercekat. Dia menatap pintu kamarnya yang tertutup. Gagang pintu itu tampak diam, namun Raka tahu, di balik pintu itu ada sesuatu. Sesuatu yang sedang berdiri diam, mendengarkan, menunggu. Lalu, gagang pintu itu bergerak. Krek, perlahan, seperti sedang dicoba dari luar. Raka mundur beberapa langkah, namun pandangannya tetap tertuju pada pintu. Sampai akhirnya, suara itu terdengar lagi. Namun kali ini, bukan suara gamelan. Bukan suara bisikan, melainkan suara seseorang. Suara perempuan, halus, dalam, tapi dingin. Buka, aku sudah menunggu lama. Raka ingin berteriak, namun suaranya hilang entah kemana. Gagang pintu itu terus bergerak pelan, krek, krek, seperti ada tangan yang memutarnya dengan sabar. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, tapi Raka bisa merasakan, makhluk di balik pintu itu tahu ia sedang ketakutan. Dan ia sengaja menikmatinya. Tubuh Raka gemetar, ia mencoba mundur perlahan, berharap lantai kayu tidak mengeluarkan suara. Namun setiap langkah kecil yang ia ambil justru membuat lantai berderit kriet-kriet pelan. Seolah membocorkan keberadaannya. Seolah memberitahu makhluk itu, dia masih di dalam. Gagang pintu itu berhenti bergerak. Sunyi, hening begitu lama, sampai Raka nyaris berpikir kalau semua ini hanya mimpi buruk. Namun tiba-tiba tok, tok, tok. Pintu kamarnya diketuk keras 3 kali. Terdengar seperti tulang yang menghantam kayu. Raka menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas agar tak bersuara. Namun jantungnya berdetak terlalu kencang. Ia yakin kalau makhluk itu mendengarkan, suara detak jantungnya sudah seperti genderang pesta. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Perempuan, dingin. Tapi kini lebih jelas, seolah bibirnya menempel tepat di ambang pintu. Raka, bukakan. Kalau tidak, aku yang akan membukanya. Dan sebelum Raka sempat berpikir, KRAAAK. Pintu itu bergoyang keras, seperti dihantam dari luar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gagang pintu berputar dengan cepat, seperti dipelintir oleh tangan yang sangat kuat. Raka panik. Ia melirik ke samping, hanya ada sebuah kursi kecil di sudut ruangan. Ia tarik kursi itu dan dengan tergesa-gesa menyandarkannya ke pintu, menekannya agar tidak terbuka. Namun baru saja ia menempelkan kursi ke pintu, sesuatu dari luar mendorongnya dengan kekuatan besar. DUAAK. Kursi itu terpental jauh, terhempas ke lantai seolah tidak berbobot. Raka ikut terjatuh, tersungkur. Ia menoleh ke arah pintu dengan mata membelalak. Dan perlahan, gagang pintu itu bergerak lagi. Kali ini tanpa suara, tanpa hentakan, tanpa paksaan. Klik, terkunci, tidak, terbuka. Pintu itu terbuka perlahan, celah demi celah, menciptakan garis tipis kegelapan yang semakin melebar. Dari celah itu, Raka melihat sesuatu. Bukan tangan, bukan wajah, bukan tubuh manusia. Melainkan bayangan. Bayangan hitam legam, berdiri di ambang pintu. Tidak memiliki bentuk jelas. Hanya siluet seperti asap pekat yang berdiri seperti manusia. Namun, yang membuat Raka hampir pingsan adalah bayangan itu menoleh ke arahnya. Padahal ia tidak punya mata. Namun Raka merasa seolah ditatap tajam. Dan saat itulah, suara gamelan terdengar lagi. Tapi kali ini berasal dari dalam kamarnya, bukan dari luar, bukan dari halaman, dari lantai kamarnya sendiri. Suara itu berputar-putar, seperti ada sesuatu yang menari di sekelilingnya, tak terlihat. Bayangan di ambang pintu itu mulai bergerak masuk, perlahan, seolah mengikuti irama gamelan yang kini mendayu lirih. Raka merangkak ke belakang, mendekati ranjangnya. Napasnya tersengal. Mulutnya ingin berteriak, namun lidahnya kaku. Ia ingin memanggil ibunya, tapi suaranya terkunci. Bayangan itu melangkah masuk, lantai tidak berbunyi. Namun setiap langkahnya, meninggalkan jejak dingin di udara.
Suasana kamar berubah drastis, suhunya turun seperti tiba-tiba berada di dalam sumur. Bayangan itu berdiri di tengah ruangan, lalu mengangkat tangannya. Tangan yang seharusnya tidak ada, seperti asap, namun membentuk lengan, lalu menunjuk ke arah Raka. Dan dari arah bawahnya, terdengar suara perempuan itu lagi. Namun kali ini lebih jelas. "Kau, milikku." Raka tidak kuat lagi. Tubuhnya limbung, kepalanya berputar, lalu gelap. Saat Raka membuka mata, dunia terasa buram. Penglihatannya berputar, seperti baru saja terbangun dari tidur yang sangat dalam. Namun ini bukan tidur biasa. Kepalanya berat, tubuhnya lemas, dan hawa dingin masih menyelimuti seisi kamar. Ia segera menajamkan pendengarannya. Sepi, tak ada suara gamelan, tak ada bayangan, tak ada ketukan atau bisikan. Kamar terlihat seperti semula. Pintu tertutup rapat. Kursi yang sebelumnya terlempar kini tergeletak miring di lantai. Tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk tadi. Untuk sesaat, Raka berharap kalau semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun harapan itu hancur ketika ia melihat bekas-bekas hitam di lantai kayu, tepat di tempat bayangan itu berdiri. Seperti noda arang yang menempel, membentuk jejak kaki, namun bukan kaki manusia. Bentuknya memanjang, seperti cakar atau tulang yang mencengkeram permukaan lantai. Raka menelan ludah. Tenggorokannya kering seperti pasir. Ini bukan mimpi. Dengan gemetar, ia bangkit berdiri dan berjalan perlahan ke arah pintu. Ia ingin memastikan apakah makhluk itu masih ada di luar. Tapi sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, "BRUK, BRUK, BRUK." Terdengar suara langkah kaki berlari kecil di lorong rumah. Bukan langkah orang dewasa, bukan pula langkah manusia normal. Langkahnya terlalu cepat, terlalu ringan, seperti anak kecil yang sedang bermain kejar-kejaran. Namun tak mungkin ada anak kecil di dalam rumah ini selain dirinya. Langkah itu berputar-putar di lorong, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Diam, hening. Raka menahan napas. Lalu suara itu terdengar, tapi kini bukan gamelan, bukan suara perempuan, melainkan suara tawa kecil. Hihihihi, suara tawa anak kecil. Tapi bukan tawa gembira, tawa yang sunyi, tawa yang menakutkan, tawa yang tidak memiliki kebahagiaan di dalamnya. Raka mundur satu langkah, jantungnya seperti ingin meledak. Ia tahu makhluk itu belum pergi, tapi kini wujudnya berubah. Seolah-olah ia bisa menjadi apapun yang ia mau. Dan tawa itu semakin lama semakin mendekat. Hihihihi, hihihihi. Namun kali ini, tawa itu terdengar di balik telinganya. Padahal pintunya masih tertutup rapat. Raka tersentak, berpaling cepat ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi tawa itu masih terdengar, seolah mengitari kepalanya. Seolah berada di dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba, bam, 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 pintu kamarnya digedor keras. Raka tersungkur panik, lalu terdengar suara teriakan ibunya dari luar. "Raka, nak, kamu nggak apa-apa?" Gedoran pintu berhenti. Suara tawa lenyap begitu saja. Seolah makhluk itu langsung bersembunyi saat mendengar suara orang lain. Dengan tergesa, Raka membuka pintu. Wajah ibunya terlihat pucat, napasnya terengah-engah. "Kamu kenapa ibu dengar kamu jatuh? Kamu mimpi ya?" Raka tidak menjawab. Ia ingin bercerita, ingin mengatakan semuanya. Namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa diam, menatap ibunya tanpa kata. Ibunya mengusap kepalanya pelan. "Sudah, tidak apa-apa. Tidur lagi, nak. Sudah malam." Namun Raka tahu, ia tidak bisa tidur lagi. Dan yang lebih menakutkan dari semua ini adalah, sejak ibunya datang, suara tawa dan gamelan memang berhenti. Namun di dalam kepalanya, suara itu masih ada. Pelan, berbisik, seperti menunggu. "Nanti malam, aku datang lagi." Pagi datang dengan cahaya matahari yang pucat. Langit tampak mendung, seakan alam pun tahu bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi semalam. Raka duduk di sudut tempat tidurnya, masih mengenakan pakaian yang sama sejak semalam.
Ia tidak tidur, bahkan tidak sempat memejamkan mata barang sedetik pun. Setiap kali ia mencoba menutup mata, suara gamelan itu datang kembali, ting, 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 mengiringi tawa kecil yang mengitari kepalanya. Seolah makhluk itu sengaja memastikan dirinya tidak bisa beristirahat. Ibunya beberapa kali mengetuk pintu, menyuruhnya sarapan. Namun Raka hanya menjawab singkat tanpa keluar kamar. Ia tidak berani. Ia takut begitu ia membuka pintu, makhluk itu akan berdiri di lorong, menatapnya tanpa mata. Namun semakin ia menahan diri, semakin suara itu terdengar jelas. Jangan sembunyi. Aku menunggumu. Akhirnya, Raka memberanikan diri keluar. Ia berjalan pelan menuju dapur. Ibunya sedang menyiapkan teh sambil bersenandung kecil, kebiasaan yang selalu dilakukannya setiap pagi. Suasana rumah terasa hangat, sangat kontras dengan malam tadi. Namun anehnya, setiap suara sendok yang membentur cangkir, setiap gelas yang diletakkan di atas meja, semuanya terdengar seperti bagian dari alunan gamelan. Seolah-olah makhluk itu mengikuti langkahnya, mengubah setiap suara menjadi musiknya. Ibunya menoleh sambil tersenyum. Akhirnya keluar juga. Mau ibu buatkan bubur? Raka hendak menjawab, namun sebelum sempat bicara, matanya menangkap sesuatu di ruangan sebelah. Sudut ruang tamu, ada sebuah meja kecil yang dulu sering dipakai ayahnya untuk menyimpan barang-barang. Di atasnya, ada sebuah kotak kayu tua berukuran sedang. Kotak itu terlihat sangat tua, kayunya gelap, dan terdapat ukiran halus berbentuk lingkaran serta garis-garis menyerupai pola gamelan. Raka mengerutkan kening. Kotak itu sebelumnya tidak ada di situ. Seakan tahu apa yang dipikirkan Raka, ibunya mengikuti arah pandangannya. Senyum ibunya perlahan memudar. Ekspresinya berubah tegang. Jangan kau sentuh kotak itu. Suara ibunya berubah datar. Bukan larangan biasa. Itu peringatan. Bu, itu kotak apa? Ibunya tidak menjawab. Tangannya gemetar. Ia mendekati meja itu perlahan, namun tidak berani menyentuh kotaknya. Dari mana kau melihat ini? Tadi pagi belum ada, Bu. Sekarang tiba-tiba ada di situ, suara Raka lirih. Ibunya menutup mulut dengan gemetar. Lalu berkata pelan, kotak ini, dulu milik kakekmu. Raka terdiam. Inilah pertama kalinya ibunya menyebut tentang kakeknya sejak bertahun-tahun. Raka ingat samar-samar, kakeknya dikenal sebagai penabuh gamelan di desa ini. Namun ia meninggal secara misterius sebelum Raka lahir. Namun kenapa kotaknya tiba-tiba muncul di rumah ini? Dan mengapa malam tadi suara gamelan datang? Dengan suara nyaris tak terdengar, Raka bertanya, Bu, apa dulu kakek meninggal biasa? Ibunya terdiam lama sebelum menjawab. Kemudian, dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, kakekmu tidak meninggal biasa. Ia dikubur bersama gamelannya. Raka membeku. Suara ibunya bergetar. Karena waktu itu, gamelannya tidak mau berhenti berbunyi meskipun tidak ada yang memainkan. Dan orang-orang takut kalau gamelannya mencari penabuh baru. Saat itulah, dari dalam kotak kayu itu, terdengar dentang gamelan, pelan, berirama, dan berbeda dari semalam. Kali ini suara itu terdengar seperti memanggil. Raka. Dentang gamelan dari dalam kotak itu terdengar semakin jelas, ting, 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 pelan namun teratur, seperti alunan gamelan yang sedang memulai pembukaan sebuah ritual. Ruang tamu yang sebelumnya terang oleh cahaya pagi kini terasa meredup, seolah-olah suara itu menyerap hangatnya udara. Ibunya langsung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Ia merapatkan kedua tangannya ke dada, berdoa berulang kali, suaranya bergetar. Jangan dengarkan, nak, jangan dekati kotak itu, jangan. Namun Raka seolah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Setiap denting gamelan yang terdengar, menariknya selangkah lebih dekat ke kotak kayu itu. Seperti ada tangan tak terlihat yang melambai dari dalam, memanggil, mengundang. Bukalah. Sudah lama aku menunggu. Raka mendekati kotak itu perlahan. Tangannya gemetar, namun ia tak bisa berhenti. Jari-jarinya menyentuh permukaan kayu yang dingin.
Kayu itu terasa seperti baru diangkat dari dalam tanah. Ada hawa lembab yang mengalir dari dalamnya, menelusup masuk ke kulitnya. Ibunya berteriak, "Raka, jangan buka." Namun terlambat. Klik, kait kotak itu bergerak sendiri. Bukan Raka yang membuka. Kotak itu membukakan dirinya. Perlahan tutupnya terangkat, krek. Dan di dalamnya ada seperangkat gamelan kecil, seperti miniatur, tapi bukan mainan. Logam-logamnya tampak asli, dingin, berkilau redup. Ada saron, kenong, bonang, bahkan gong kecil, semuanya tersusun rapi, berukir halus. Namun yang membuat bulu kuduk Raka meremang adalah di sela-sela gamelan itu ada rambut putih. Bukan satu helai, banyak, seperti rambut manusia yang rontok, lalu diletakkan di antara alat musik itu. Rambut itu basah, seolah baru saja ditekan oleh sesuatu yang berkeringat dingin. Ibunya menangis tertahan. "Itu rambut kakekmu." Namun sebelum Raka sempat mundur, sesuatu terjadi. Gamelan kecil itu bergerak sendiri. Bonang kecil itu bergetar, kenongnya berdenting, gongnya bergetar perlahan, mengeluarkan suara bagai napas panjang dari dalam kubur. Dan dari balik alat-alat musik kecil itu, muncul sebuah tangan kurus, pucat, dengan kuku panjang menghitam, keluar dari dalam kotak, meraba-raba, seolah mencari sesuatu. Ibunya berteriak histeris, "Jangan biarkan dia menyentuhmu, Raka." Namun tangan itu sudah mencapai tepian kotak. Jari-jarinya bergerak lambat namun pasti, menggapai udara, mengarah ke kaki Raka. Dan kali ini, suara itu terdengar jauh lebih jelas. Bukan dari dalam kepala, bukan dari lorong rumah, melainkan tepat dari dalam kotak. "Kau, penerusku." Raka membeku, tidak bisa melangkah, tidak bisa menjerit, hanya bisa melihat tangan itu semakin dekat, hampir menyentuh kulitnya. Dan saat itu juga, BLAM, kotak itu ditutup dengan keras. Ibunya yang menutupnya dengan sekuat tenaga, menindihnya dengan tubuhnya sendiri. Ia menggenggam kotak itu erat-erat, menangis ketakutan. "Pergi kau, jangan ambil anakku." Tangan itu menggedor bagian dalam kotak, duk, 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 seperti makhluk yang terjebak dan marah. Namun ibunya tetap menekan kotak itu, berdoa keras-keras bercampur isak. Raka hanya bisa berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku, air matanya jatuh tanpa disadari. Karena baru kali ini ia tahu, makhluk itu bukan hanya ingin menakutinya. Makhluk itu ingin menggantikannya. Kotak itu terus bergetar hebat di bawah tubuh ibu Raka. Gedorannya semakin keras, duk, 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 seperti makhluk yang murka karena dihalangi. Suara gamelan kembali terdengar, namun kali ini tidak lagi teratur. Nada-nadanya kacau, sumbang, agresif, seolah bukan lagi musik, melainkan amarah. Ibunya terus menekan kotak itu dengan tubuhnya, berdoa setengah berteriak, "Pergi. Jangan ganggu anakku, kembalilah ke tempatmu." Namun doa itu seakan tak berarti. KRRAAK. Dari sisi kotak, muncul retakan. Kayunya merekah seperti ditekan dari dalam oleh kekuatan besar. Raka yang berdiri beberapa langkah di belakang ibunya hanya bisa menatap dengan ketakutan yang tak bisa dilukiskan. Lalu, sesuatu muncul dari celah kotak. Bukan lagi tangan, melainkan wajah. Wajah keriput, kulitnya pucat membiru seperti sudah lama membusuk. Matanya kosong, namun memancarkan cahaya kehijauan. Mulutnya terbuka lebar, namun tak mengeluarkan suara. Hanya nafas dingin yang menyembur ke arah ibu Raka. Ibunya menjerit saat hawa itu mengenai wajahnya. Dalam sekejap, kulitnya memucat seperti es. Napasnya megap-megap, tubuhnya melemah. Tangannya perlahan terlepas dari kotak. Raka, lari. Namun Raka tidak bergerak, bukan karena ia tidak ingin, melainkan karena ia tidak bisa. Kakinya seolah membeku ke lantai. Ia hanya bisa menatap ibunya yang merosot ke lantai, terbaring tak bergerak, mata terbuka tanpa fokus. Ibunya pingsan, atau lebih buruk, kotak itu terbuka sepenuhnya. Dan dari dalamnya, sosok itu keluar. Sosok lusuh dengan tubuh yang seperti kabut bercampur daging membusuk.
Rambut putih menjuntai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Namun tangan kurusnya terulur jelas, mengarah tepat ke Raka. Suara gamelan mendadak berhenti, sunyi. Lalu suara berat terdengar langsung dalam hati Raka. Waktumu telah tiba. Raka menangis tanpa suara. Jangan ambil aku. Namun suara itu membalas dingin. Aku tidak mengambilmu. Aku menggantikanmu. Sosok itu mendekat. Tangannya menembus dada Raka, tanpa melukai tubuhnya secara fisik. Namun Raka merasakan sesuatu ditarik keluar dari dalam dirinya. Jiwanya. Raka ingin menjerit, namun suaranya terkunci. Pandangannya kabur. Tubuhnya dingin. Ia bisa melihat dirinya sendiri, berdiri mematung, sementara sosok itu menarik cahaya dari dalam tubuhnya. Dan dalam detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara gamelan terakhir kalinya. Perlahan, lembut, seperti musik pengantar tidur. Ting, ting, ting. Lalu gelap. Pagi harinya, warga desa menemukan rumah Raka dalam keadaan sunyi. Pintu terbuka lebar. Di dalam, mereka menemukan ibu Raka terbaring tak sadarkan diri di samping sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat. Dan Raka ditemukan duduk bersila di sudut ruangan. Diam, memandang kosong ke depan. Bibirnya tersenyum, namun bukan senyum anak kecil biasa, melainkan senyum orang tua. Senyum seseorang yang pernah memainkan gamelan ratusan tahun yang lalu. Dan sejak hari itu, setiap tengah malam, desa itu kembali mendengar suara gamelan. Namun kini, dentingannya terdengar lebih lengkap, karena sang pemain baru telah ditemukan. Dan demikianlah akhir dari kisah malam ini. Sebuah peristiwa yang mungkin sulit diterima oleh nalar kita, namun kenyataannya, hal-hal tak kasat mata seringkali hadir tanpa diminta. Kita tidak pernah tahu kapan suara gamelan itu akan kembali berbunyi. Bisa jadi masih di tempat yang sama, atau mungkin berpindah ke tempat lain. Atau mungkin malam ini, ketika semua sudah terlelap, Anda mendengar bunyi lembut seperti logam yang bersentuhan berpadu dengan suara sinden yang samar. Jika itu terjadi, jangan buru-buru membuka mata. Jangan mencari sumber suaranya. Cukup diam dan berdoalah agar mereka hanya lewat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.